Minggu kemarin kan kita udah pelajari tentang nilai-nilai rakyat. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang karakteristik cerita rakyat. Nah, karakteristik cerita rakyat itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya? Terus kita akan bahas satu persatu. Yang pertama itu ada kemustahilan. Salah satu ciri cerita hikayat adalah kemustahilan dalam teks, baik dari segi bahasa maupun dari segi cerita. Kemustahilan berarti hal yang tidak logis dan tidak bisa dinalar, atau kayak kita biasanya sebutkan di luar nalar. Jadi cerita hikayat itu ada beberapa cerita yang memang itu kenyataannya terjadi, dan ada cerita yang kayak nggak logis, istilahnya bisa mistis atau enggak kayak didramatisir, dilebih-lebihkan gitu. Supaya apa? Supaya ceritanya lebih menarik aja gitu, supaya banyak orang yang mau baca. Kalau misalkan ceritanya monoton, kalian mau baca nggak? Enggak kan, kayak ceritanya nggak seru gitu, kayak gimana sih, alurnya juga kayak monoton. Tapi kalau misalkan ceritanya kayak lebih gak logis, nah itu kan bisa kayak, oh ceritanya menarik nih gitu, kayak cerita di kisah nyata tuh nggak ada gitu, tapi cerita ini ada gitu ceritanya. Selanjutnya ada kesaktian. Yang kedua ya, selain kemustahilan, seringkali dapat kita temukan kesaktian para tokoh dalam cerita rakyat atau hikayat. Kesaktian dalam hikayat, misalkan ibu ambil contoh tentang hikayat Indra Bangsa. Nah, di situ ditunjukkan dengan kesaktian kedua pangeran kembar. Yang pertama ada Syahkeri, terus yang kedua ada Indra Bangsawan. Nah, kesaktiannya apa sih yang dia miliki? Kalau dari Syahkeri itu dia mengalahkan Garuda yang mampu merusak sebuah kerajaan. Nah, biasanya kalian suka nonton nggak kayak entah itu cerita pangeran atau misalkan cerita apa yang dia punya kesaktian di dalam dirinya, di tengah itu ada lampu gitu loh. Nah, itu salah satu cerita kesaktian. Itu maksudnya sih, ya tapi kan contohnya kayak gitu, tapi malah juga si cerita rakyat. Dan itu tuh mustahil ya. Ada mungkin yang beberapa yang emang punya. Tapi kalian percaya nggak sih? Percaya nggak? Enggak lah. Debus itu apa? Kayak dia makan apa sih? Tapi itu tuh balik lagi, itu tuh dia bersekutu dengan jin atau setan. Jadi itu tuh tidak boleh, harus dijauhi hal-hal yang negatif. Yang ketiga selanjutnya ada anonim. Salah satu ciri cerita rakyat atau hikayat adalah anonim. Anonim berarti tidak diketahui secara jelas nama pencerita atau pengarangnya. Hal tersebut disebabkan cerita yang disampaikan secara lisan, bahkan dahulu masyarakat mempercayai bahwa cerita yang disampaikan adalah nyata, tidak ada unsur pengarang, jadi tidak ada unsur karangan. Jadi kalau zaman dulu itu media nggak semarak sekarang. Kalau misalnya rata-rata punya handphone, punya TV gitu ya, ada beberapa yang masih baca koran gitu. Tapi kalau zaman dulu tuh nggak ada, nggak, jarang ada yang punya handphone, bahkan minim yang punya handphone dan TV juga jarang gitu. Makanya dulu tuh pakai lisan, dan hampir semua cerita rakyat itu nggak ada pengarang. Kalian cerita ya kayak Danau Toba, terus juga kayak yang tadi cerita apa? Nah itu kan dia nggak ada pengarang kan? Dia juga ada hikayat Indra Bangsawan, itu juga nggak ada pengarang. Karena apa? Karena dulu tuh diceritakan itu secara lisan. Jadi kadang-kadang kita nggak tahu nih, orang pertama kali yang menceritakan tentang si Datu dan ikan Toda itu siapa? Kita nggak tahu gitu ya. Nah makanya anonim, tidak diketahui siapa pengarangnya atau siapa yang menceritakan pertama kali. Selanjutnya ada istana sentris. Cerita rakyat atau hikayat seringkali berbawakan kerajaan. Dalam hikayat,
Contohnya kita ambil lagi dari cerita kayak Indra Bangsawan ya. Di situ dibuktikan bahwa ceritanya itu tentang raja dan anak raja. Yaitu siapa? Ada Indra Busu, si rajanya, terus juga ada anaknya yang kembar, ada Syaferi sama Indra Bangsawan. Nah, dengan tokohnya aja kita tuh udah tahu, oh ini tuh berlatar belakang kerajaan karena ada raja sama ada pangeran. Balik lagi itu pernah bilang ya, waktu itu kalau cerita kayak itu emang bertemakan kerajaan, tapi bukan berarti ceritanya itu tentang di ruang lingkup kerajaan terus gitu. Si masyarakat kerajaan juga kan itu masuk. Jadi nggak semua tentang raja, pangeran, apalagi. Selanjutnya ada penyebarannya secara lisan. Tadi Ibu udah jelasin sedikit ya. Alasan mengapa disebarkan secara lisan, penyebab utamanya adalah penggerakan zaman dahulu sangat lambat dibandingkan dengan masyarakat zaman modern ini. Oleh karena itu, penyebaran budaya dan cerita-cerita lisan akan lebih mempercepat penyebarannya dibanding dengan penggunaan media tulis. Selain itu, melalui budaya lisan, masyarakat juga mampu lebih intens atau memberikan nilai-nilai positif terhadap cerita. Jadi kalau tadi yang udah Ibu bilang, rata-rata semua di sini punya handphone, punya kan? Ya, rata-rata punya handphone. Ya, mungkin ada beberapa satu atau dua yang masih handphone, tapi hampir semua punya handphone. Bahkan anak SD, TK pun ada. Nah, jadi penyebaran zaman sekarang tuh gampang, tapi beda dengan dulu gitu. Dulu tuh susah banget. Kalau yang kayak koran aja tuh jarang. Mungkin ada, soalnya kenapa? Soalnya penerbitannya juga jarang. Ada, cuma di perkotaan. Kalau di kampung jarang ada yang nyetak koran gitu. Jadi susah. Jadi masyarakat dulu tuh lebih pro-nya atau lebih enaknya tuh kalau cerita tuh ya penyebaran cerita kayak gitu ya udah dari mulut ke mulut gitu. Kayak misalkan di sini tuh ada satu orang yang tahu informasi tentang misalkan ya negatif gitu ya, misalkan ada kejelekan siapa misalkan yang tahu tuh satu orang itu kan misalkan dari satu ke sini biasanya semua tahu. Zaman dulu itu masih pakai metode itu supaya apa, supaya ya penyebarannya lebih cepat aja gitu, dan supaya targetnya tuh tahu. Misalkan kalau sekarang tuh target marketing itu tuh pengen kelas ini semua tahu. Nah zaman dulu juga gitu, target marketingnya tuh supaya semuanya berjalan lancar tuh ada kan otomatis harus ada apa sih, bukan solusi, penanganannya kan, penanganannya juga harus benar kan. Nah, makanya pakai secara lisan supaya apa, supaya penyebarannya cepat dan tepat. Yang terakhir ada tradisional, mempertahankan kebiasaan masyarakat zaman dahulu atau adat istiadat. Hal ini menjadikan karya tersebut berisik dalam susunan atau cara pengungkapannya. Karakteristik cerita rakyat juga itu mengandung unsur tradisional atau zaman dulu, karena kan memang penyebarannya juga dulu kan, terus ceritanya juga hampir semua kan kisah-kisah zaman masa lalu kan, zaman dulu kalau masih tradisional. Jadi tidak, karena kan zaman modern kan sekarang kan tahun 2000-an, sementara kita kayak itu rata-rata 91, 90-an. Jadi masih ceritanya itu tentang tradisional, kerajaan. Jadi jarang yang kayak kalau zaman sekarang kan kayak sinetron, film itu kan udah kayak tradisional modern gitu. Kalau dulu mah enggak, masih kayak di kampung, di kerajaan juga kayak bajunya tuh kayak ramean, kebaya, masih pakai pembelan ya kayak gitu. Sekarang enggak. Segitu aja, berarti kan cerita rakyat tadi ada kemustahilan, ada kesaktian, anonim, terus ada istana sentris, ada penyebarannya secara lisan, dan terakhir ada tradisional. Paham sampai sini? Paham. Jadi mengerti? Bisa. Ada yang ingin ditanyain dulu, Mbak? Cukup segitu aja ya dari Ibu ya. Ya. Nanti kita ketemu lagi minggu depan. Amin. Iya. Jadi semoga kita dikasih umur yang panjang.
Waalaikumsalam.